Coba bacakan beberapa komentar netizen untuk berita di media sosial yang berjudul Prabowo perintahkan stop dulu proyek tol baru. Kita lihat komentar yang pertama, yaitu dari netizen @rak_almighty. Ya iyalah, makan gratis duit dari mana? Ya benar sih. Kita lihat komentar yang kedua, @buriambek. Prabowo, Pak, makan siang gratis, tolong batalkan saja, nggak apa-apa, kami masih sanggup ngasih makan anak kami. Tapi infrastruktur itu jauh lebih penting, Pak. Jangan paksakan makan siang gratisnya, Pak. Nggak mau nih. Ini ada pro dan kontra ya sebenarnya antara infrastruktur atau pangan. Kita lihat ke komentar selanjutnya, @madani. Beliau paham pembangunan jalan tol tidak berdampak pada penurunan harga logistik, terutama berasa malah makin mahal. Wah, ini kita bisa satu episode lagi kalau kita ngomongin cost logistik dan intervensi, maksudnya kontribusinya dari keberadaan jalan tol Indonesia ya. Kita lihat lagi komentar selanjutnya, @mtanzil1. Yang benar emang gini, jangan bangun sana sini terus, yang ada anggaran boncos. Kita lihat ke komentar yang terakhir, dari @taufik_adil_lubis. Proyek-proyek tol Pulau Jawa itu yang harusnya dihentikan, di daerah harusnya lanjut sih. Oh ini, kalau ini saya setuju sih yang terakhir. Memang ya maksudnya kalau kita bicara soal pemerataan ekonomi kan, harusnya rata. Maksudnya jangan sampai di Jawa terus. Mungkin kita ulas satu-satu dulu terlebih dahulu. Ini kan bisa dikatakan bahwa netizen dilihat dari postingan barusan, ada sebuah polemik begitu ya. Ada yang bilang pro kontra ya. Ya pangan oke, gitu, tapi ada juga yang bilang kayaknya infrastruktur lebih penting deh. Kalau makan kita bisa beli sendiri, kalau lewat infrastruktur ekonominya bisa dijaga, gitu kan kurang lebih. Menurut Kang Hendra gimana? Kumaha? Ya, jadi gini, ini menarik. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemerintah itu sebenarnya fokus gimana menahan dulu nih proyek-proyek yang skala besar. Nanti yang sudah jalan tetap aja dilanjutkan. Nah, justru di sini kesempatan Pak Prabowo untuk mensendirikan antara program makan siang gratis termasuk ketahanan pangan, bagaimana proyek-proyek infrastruktur yang tadinya skala besar itu di stop dulu, justru yang kecil-kecil ini dibangkitkan lagi, seperti jalan-jalan yang kabupaten, jalan-jalan provinsi itu nanti akan mensupport proses distribusi gimana program makan siang gratis itu kan. Bayangin kalau seandainya itu nanti memang dialihkan ke pembangunan jalan-jalan di kabupaten, jalan-jalan bahkan di desa, itu akan efeknya lebih luar biasa sih saya pikir. Efek ekonomi? Efek ekonomi ketimbang tol-tol yang memang mungkin dipaksakan di jalur-jalur yang memang ya masih ini sebuah perspektif ya dari Kang Hendra masih sepi gitu, justru malah yang efek ekonominya kurang gitu. Berarti extension dari jalan-jalan tol yang sudah ada. Jadi misalnya contoh di misalnya Puncak, tol Puncak ditunda dulu gitu. Kemudian pemerintah fokus ke jalan-jalan di sekitar situ yang memang untuk mendistribusikan pasokan pangan kan, agar mensupport program makan gizi gratis itu kan. Nah itu saya pikir perlu juga. Misalnya kayak di Bandung itu ada berapa tol sudah sampai ke daerah kabupaten, tapi untuk desa-desa yang terpencilnya masih banyak banget. Ya, misalnya contoh saya di Cianjur gitu misalnya. Ada desa di Parasuka itu yang sejak Indonesia Merdeka itu belum pernah dibangun sama pemerintah. Nah, dengan ada pengalihan program infrastruktur itu bisa lebih baik lagi sih. Jadi biar dibangun jalan kabupatennya, jalan provinsinya, bahkan termasuk jalan desa gitu. Oke. Dan kita tahu bahwa dari program makan siang gratis saja ya, kita jangan bicara berkaitan dengan swasembada pangan dulu. Kita bicara soal makan siang gratis saja. Kalau masih belum berubah, kalau tidak salah targetnya adalah dibangunnya 4.000 dapur, di mana 4.000 dapur ini harus tersebar di seluruh Indonesia, dan satu dapur ini harus bisa memberi makan sekian ratus anak. Jadi kebayang berarti dapurnya bukan dapur kecil, harus dapur besar. Pertama pembangunannya, kemudian distribusi pangannya. Ini seperti apa? Apakah memang infrastruktur jalannya sudah cukup atau tidak begitu? Dan kalau akhirnya infrastrukturnya ini akhirnya di stop, bagaimana nih cara membangun dapur-dapur ini, yaitu untuk mendukung agenda makan bergizi gratis? Cemana, Bang Leon? Jadi yang nyambung dari Kang Hendra tadi ya, kalau program di Pak Prabowo itu sebenarnya kemarin itu ada di quick wins-nya kementerian, adalah salah satu fokus kepada infrastruktur atau konektivitas kepada sentra pangan atau food estate. Jadi untuk jalan-jalan, betul ya apa yang dikatakan Kang Hendra, lebih baik sentra-sentra pangan ini mungkin fokusnya akan ke situ kementerian, bahwa nanti jalan-jalan yang menuju sentra pangan itu diperbaiki, ya karena jujur aja ya, kayak
seperti pengalaman yang ya karena saya dari Sumatera yang sampai akhirnya datang ke istana petani jeruk yang bawa jeruk bertonton dari Brastagi ke Pak Jokowi karena mengeluh jalannya rusak berat, nah akhirnya harus diperbaiki. Nah mungkin fokusnya Pak Prabowo mungkin ke situ, karena dari quick wins kementerian adalah memperbaiki jalan-jalan dan pembangunan jalan-jalan di sentra pangan. Nah, termasuk juga mungkin nanti yang ke dapur. Jadi berarti nanti ada konektivitas yang mumpuni dari sentra pangan ke dapurnya, lalu nanti untuk penyebaran ke tempat lain. Jadi mungkin jalan-jalan ini sih yang harus dibenarin. Dan mungkin yang kemarin saya tanya waktu itu soal jalan nasional. Nah ini kan jalan nasional kan waktu di zaman Jokowi kan pas Pak Presiden Jokowi kan itu kan akhirnya pemerintah pusat mengambil alih ya yang harus tanggung jawabnya provinsi ya Mas ya. Inpres jalan ya. Ya perpres jalan tuh. Nah itu kan akhirnya sekarang katanya itu bakal dilanjutkan lagi. Bagus gitu sih maksudnya karena memang jalan tol ada salah satu jalan tol di Sumatera yang bagian Sirip. Nah ada salah satu jalan tol di bagian Sumatera yang bagian Sirip. Investasinya sekian triliun tapi pendapatannya cuma sekian. Kalau dihitung-hitung 400 tahun lagi baru balik modal. Gitu modal. Jadi memang benar ya jalan-jalan nasional itu aja yang harus dibenerin dan jalan-jalan ke sentra pangan. Begitu sih. Oke, baik. Nah kalau kita bicara berkaitan dengan infrastruktur, dan tadi kan kita ngomonginnya jalan tol, tadi udah disinggung juga jalan nasional, mungkin jalan provinsi, dan lain sebagainya. Kita belum membahas berkaitan dengan infrastruktur lain yang juga berpengaruh besar terhadap pangan, yaitu bendungan. Kita tahu di periode sebelumnya juga dari kementerian, waktu itu masih Kementerian PUPR juga menjadi salah satu fokus pembangunan bendungan ini, yaitu utamanya adalah untuk mengairi sawah. Kita tahu mimpi swasembada pangan adalah artinya kita harus berdiri di kaki sendiri berkaitan dengan pangan. Artinya tidak ada impor. Kalau akhirnya bendungan-bendungan ini tidak menjadi fokus lagi atau bahkan di stop, worst case-nya di stop pembangunannya. Apakah ini bukannya berkebalikan dengan nawacita dari swasembada pangan, Kang Hendra? Ya, jadi saya justru melihatnya masih sinergi. Jadi dari target mungkin di periode sebelumnya bendungan itu ada 60 bendungan dibangun ya. Sekarang mungkin terbangun sekitar 40-an lebih ya. Nah mungkin sisanya itu yang akan terus dilanjutkan sama Pak Prabowo kan. Nah yang berikutnya adalah bukan hanya bendungan, tapi gimana irigasinya juga diperbaiki. Artinya walaupun memang oke lah bendungan baru itu di stop dulu sementara, tapi irigasinya juga penting juga untuk diperbaiki. Sistemnya, karena kalau hanya bikin bendungan baru tanpa ada perbaikan irigasi ya sama aja gitu. Airnya nggak akan lari kemana-mana, nggak akan sampai ke sawah gitu sih. Saya pikir ini sekarang Pak Prabowo lebih fokus gimana, lebih detail, lebih rinci dalam mengeksekusi program infrastruktur. Jadi lebih terarah lah. Kalau memang dia mau fokus pangan, udah dirinciin lagi irigasinya seperti mana, berapa panjangnya itu yang didetailkan lagi sih. Itu yang saya pikir itu penting banget sih. Gitu. Oke, baik. Mungkin sedikit ya berkaitan dengan, karena saya warga Jakarta sih, sering berlibur juga ke Puncak. Berarti kalau kayak gitu bisa dikatakan tol Puncak yang nggak jadi ini bisa dikatakan agak mundur ya secara ekonomi begitu. Karena kan kita tahu bahwa Puncak ini juga salah satu perputaran ekonomi yang cukup besar dari warga Jakarta dan juga sekitarnya. Bisa dikatakan setiap weekend, apalagi ini menjelang tahun baru, bisa dipastikan lah perputaran ekonominya luar biasa. Baik sebenarnya utamanya pastinya untuk di daerah itu sendiri begitu. Dengan dibatalkannya tol ini berarti kan bisa dikatakan ini adalah sebuah kemunduran ekonomi. Apakah begitu Bang Leon? Kalau dibatalkan jadi kemunduran ekonomi kayaknya enggak juga ya, karena selama ini juga ada jalan yang cuma segitu aja, tetap aja banyak orang yang ke situ kan. Dan salah satu tim kita kan pernah waktu itu ya ketahan hampir 19 jam turun dari Puncak. Jadi tetap aja sih, kalaupun nanti ada kehadiran jalan tol itu hanya sebagai alternatif. Dan tadi juga sudah disampaikan sama Bu Wamen, kalau ada investor yang tertarik silakan, terbuka opsi. Memang kalau kemacetan masih ada potensi. Tapi kemacetan ini kan yang sering dikaitkan bakar duit triliunan dan segala macam, menghabiskan biaya berapa, bakar BBM di tengah jalan. Nah ini yang perlu diperhatikan pemerintah sih. Mungkin ada jalan-jalan alternatif lainnya. Ya itu tadi, balik lagi mungkin di jalan-jalan nasional tadi atau di jalan-jalan provinsi tadi itu dibenerin dulu. Jadi sehingga ada alternatif menuju Puncak yang tempat lain. Itu sih. Jadi kalau ekonomi tetap jalan.